Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Wajib ala kafatil mukallifina ing atase sakabehane wong-wong mukallaf kabeh. Apa sing wajib ad-dukhulu manjing fi dinil islami ing dalem agama Islam. Wathubutu lan wajib netepi fihi ing dalem agama Islam ala dawami ing atase selawase. Waltizamu malan yo netepi perkara lazima kang wajib alih ing atase mukallaf minal ahkam nyatane saking pira-pira hukum. Famimma mongko setengah saking perkara yajibu kang wajib apa ilmuhu ngaweruhi ing perkara wa'tiqaduhu lan yo nekodaken ing perkara mutlaqun halim mutlak. Wanut kulan yang ngucapaken bihi klan perkara fil hali ing dalam saknalika ingkana lamun ana sapa wong iku kafiron kafir. Wa illa lan lamun ora kafir fa fis sholati mongko ya cukup ngucap ing dalam salat apa asyhadatani syahadat loro. Jadi setiap orang Mukallaf itu orang yang sudah dibebani melaksanakan syariat agama yang ditandai dengan umur baligh. Setiap orang mukallaf itu wajib masuk ke dalam agama Islam. Ini menurut Allah Ta'ala. Dan bagaimana dia ini menetapi agama Islam selama-lamanya, dan termasuk bagaimana dia komitmen terhadap hukum-hukum yang berada di dalam agama Islam. Maka diantaranya yaitu wajib mengetahui dan mengikatkan hukum-hukum agama Islam. Apabila dia itu kafir ketika sudah balik, maka dia ini wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau seandainya dia ini memang Islam, maka cukup mengucapkan syahadat di dalam sholat. Sepakat bahwa jika ada orang dia ini hanya mengakui Islam di dalam hatinya, dia tidak bersyahadat, maka belum sah masuk Islamnya. Apabila dia ini mampu bicara, maka dia wajib mengucapkan syahadat. Maka ketika orang itu mengucapkan syahadat, itu pun juga harus urut. Pertama yang diucapkan syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Tidak boleh dibalik. Walaupun di situ tidak terus menerus, artinya pagi dia mengucapkan syahadat tauhid, sorenya mengucapkan syahadat rasul, maka sah Islamnya. Nah, ucapan syahadat sebagaimana kita ketahui, wa huma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang pertama dinamakan syahadat tauhid, pengesaan kepada Allah. Yang kedua syahadat rasul. Kalau masalah arti
kita semua sudah tahu. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Tapi makna daripada syahadat tersebut, yang pertama syahadat tauhid, yang namanya bersaksi itu bukan berarti melihat dengan kasat mata. Tetapi dikatakan wa makna asyhadu alla ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Lafaz asyhadu alla ilaha illallah itu maksudnya, artinya, maknanya an ta'lama. Iku yen toh ngawerui sapa sira wa ta'taqida lan nekotaken sapa sira wa tu'mina lan ngimanaken sapa sira wa tusaddiqa lan ngestoaken beneraken sapa sira alla ma'buda temestune kelakuan la ma'buda ora ana zat kang sinembah bihaqqin kelawan sak temene fil wujudi ing dalam wujude illallahu kejaba Allah. Jadi makna asyhadu alla ilaha illallah itu bagaimana dia itu persaksiannya itu bukan dengan kasat mata, tetapi dia ini harus mengetahui, mengiktikadkan, mengimani, membenarkan bahwa tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah. Artinya disembah itu bukan berarti dengan isyarat tangan diginikan, oh sembah. Enggak. Tetapi yang dimaksud disembah itu ditaati, diikuti, sebagaimana seorang budak menghambakan dirinya kepada tuannya. Jadi memang tidak ada zat yang wajib ditaati, diikuti, tidak ada zat yang wajib ditunduki kecuali Allah Ta'ala. Jadi penghambaan diri ini hanya kepada Allah Ta'ala. Maka sifatnya Allah Ta'ala al-wahidul ahadul awwalul qatimul haqqul hayyul qayyumul baqi ad-daimu al-khaliq. Sifatnya Allah al-wahidu, satu, maksudnya satu sifatnya. Al-ahadu juga satu zatnya. Wahid itu artinya juga satu, ahad itu juga satu. Tapi kalau wahid ini satu sifatnya Allah Ta'ala, al-ahadu satu zatnya Allah Ta'ala. Al-awwalu al-qadimu, yang awal, yang dahulu. Tetapi dahulunya Allah ini tanpa permulaan. Zat yang akhir juga tanpa akhiran. Kalau kita ini kan ada permulaannya. Yaitu ketika kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah ini memang pencipta. Kalau kita diciptakan. Maka kita ini ada awalnya. Ada startnya. Dan ada finishnya. Kalau Allah Ta'ala tidak. Zat yang awal, yang dahulu, tapi tanpa permulaan. Akhir tanpa akhiran. Itu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hayyu Al-Qayyumu, zat yang hidup, tapi hidupnya Allah ini tidak seperti hidupnya kita. Memerlukan roh, memerlukan nyawa, kan itu. Begitu juga Al-Baqi, Al-Qayyumu, zat sing jumeneng, berdiri. Artinya berdiri sendiri. Kalau kita ini kan didirikan.
Kalau al-baqi, zat yang tetap, artinya tidak rusak. Selain Allah Ta'ala rusak, pasti ada rusaknya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu halik, rusak, hancur, kecuali zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada masa rusaknya, ada masa akhirnya, itu makhluk. Karena Allah memang khalik, zat yang menciptakan. Ad-daimu, kang langgeng, maksudnya ya selama-lamanya. Al-khaliku, zat yang menciptakan. Zat yang menciptakan. Selain Allah ya diciptakan. Maka pencipta tidak akan pernah bisa menjadi diciptakan. Begitu juga sebaliknya. Yuk, kalau bahasa makhluk itu tukang kayu, tukang meja, ya tukang tidak akan pernah menjadi meja, walaupun sebentar. Maka Allah Ta'ala ini zat yang menciptakan seluruh makhluk alam semesta ini. Pokoknya selain Allah itu diciptakan, selain Allah itu makhluk. Dan Allah itu khalik. Zat yang menciptakan. Dan penciptaannya Allah ini Allah tanpa minta bantuan sedikit pun dengan makhluknya. Menciptakan alam semesta beserta isinya. Berapa banyak makhluk yang Allah ciptakan. Bumi, langit beserta isinya. Wong yang berada di dalam bumi ini sudah nggak kehitung. Artinya hanya Allah Ta'ala yang tahu ciptaan Allah. Dan bagaimana Allah Ta'ala menciptakan makhluknya ini, desainnya ini pas. Tidak pernah ada yang keliru. Bagaimana manusia diciptakan bentuk seperti ini. Kambing diciptakan bentuk seperti itu. Hewan apapun diciptakan ya menurut kehendak Allah Ta'ala. Kalau seandainya kita itu diciptakan kupingnya itu umpamanya seperti kuping gajah itu, repot. Atau diganti matanya itu di sebelah kanan dan kiri, repot nanti. Coba bagaimana Allah Ta'ala menciptakan kita manusia mulai pucuk rambut sampai ujung kaki itu luar biasa. Beserta fungsi-fungsinya, anggota tubuh kita itu. Sampai Allah menciptakan rambut terletak di setiap anggota tubuh yang berbeda-beda dan fungsinya berbeda-beda. Umpama Allah tidak menciptakan alis, bulu, mata. Kayak apa itu kalau seandainya hujan? Jadi cara Allah Ta'ala menciptakan makhluknya ini desainnya udah pas semua. Itulah hebatnya Allah Ta'ala menciptakan makhluknya. Sempurna. Tidak hanya menciptakan saja ar-raziqu, bahkan zat yang memberikan rezeki, membagi rezeki kepada seluruh makhluknya. Berbeda-beda dengan caranya Allah. Ukurannya seberapa juga kehendak Allah Ta'ala. Caranya seperti apa, lewat mana, habisnya kapan, mulai kapan. Itu semua sudah ada schedule-nya, sudah ada aturan-aturannya semua. Sehingga dikatakan bagaimana Allah Ta'ala ini memberikan rezeki kepada makhluknya itu. Allah berkuasa memberikan rezeki kepada makhluknya tanpa sebab. Atau dengan sebab. Atau bahkan berlawanan dengan sebab. Itu Allah itu kuasa semua. Kita ini kadang-kala manusia itu yang kurang yakin terhadap rezeki juga kadang.
Allah Ta'ala memberikan rezeki tidak hanya kepada manusia kan, kepada hewan-hewan. Bagaimana caranya Allah memberikan rezeki kepada hewan yang bermacam-macam. Caranya pun bermacam-macam. Ya kita lihat cecak. Bagaimana Allah Ta'ala cara memberikan rezeki kepada cicak. Caranya seperti itu. Padahal logikanya ya cicak itu nggak bisa terbang, tapi yang dimakan itu bisa terbang. Secara akal kan berlawanan. Tapi wong Allah zat yang mencukupi, yang memberikan rezeki, Allah datangkan nyamuk. Berbagai macam cara Allah Ta'ala memberikan rezeki, termasuk kepada kita manusia. Allah Ta'ala berkuasa memberikan rezeki kepada kita dengan sebab. Entah sebab pertanian, perdagangan, kepegawaian, perburuan. Lewat sebab. Tapi begitu juga Allah Ta'ala ini berkuasa tidak memberikan rezeki walaupun ada sebab. Karena memang Allah berkehendak. Begitu juga Allah Ta'ala kuasa memberikan rezeki tanpa sebab. Artinya tanpa sebab bidunil kasbi, tanpa sebab kerja. Banyak ayat-ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar, jalan kemudahan, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa dengan jalan ketakwaan, bisa dengan jalan amal solih, bisa dengan jalan karena kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang mana di situ rezekinya itu didatangkan Allah Ta'ala tanpa dengan kerja keras, kerja fisik. Banyak sekali kekasih-kekasih Allah Ta'ala yang dicukupi rezekinya tanpa kerja fisik. Karena kedekatannya kepada Allah. Karena takwanya kepada Allah Ta'ala. Karena amalannya. Karena amal solihnya. Bahkan Allah Ta'ala berkuasa memberikan rezeki kepada makhluknya berlawanan dengan sebab, nggak masuk akal. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada hewan undur-undur, yang mana di situ jalannya mundur terus. Tapi rezekinya, makanannya semut, jalannya maju. Ini kan nggak masuk akal. Bahkan di dalam tafsir ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Dan tidaklah setiap hewan yang berada di bumi, pasti Allah sudah menetapkan rezekinya. Nabi Musa pernah diperintahkan oleh Allah Ta'ala memukul batu sampai 3 kali, maka pukulan ketiga di dalam batu keluar seekor ulat yang sedang makan daun-daunan. Nggak masuk akal. Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, bagaimana di situ di dalam mihrabnya Allah mengirimkan rezeki sampai pamannya tanya, yaitu Nabi Zakaria, tanya kepada Maryam, dari mana ini? Maka Maryam menjawab, qalat wa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini adalah dari Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi cara mendapatkan rezeki itu makhluk itu berbeda-beda, karena memang Allah yang memberi, caranya pun juga Allah yang menentukan, ukurannya juga Allah yang menentukan, dan keberkahannya pun berbeda-beda. Kalau kita orang iman, harusnya ini memang masalah rezeki ya, bagaimana kita itu mendapatkan keberkahan rezeki, bukan banyaknya. Banyak tidak berkah, beda dengan sedikit berkah.
Kalau barokah itu pasti mengandung kebaikan-kebaikan. Rezeki yang Allah berikan, entah itu harta benda, entah itu kesehatan, entah itu waktu yang luang, ataupun yang lainnya. Entah itu kesehatan. Itu mengandung kebaikan semuanya. Jadi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, baik yang berada di daratan, lautan, udara, semuanya. Bagaimana hewan-hewan yang berada di dalam laut yang tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah Ta'ala. Rezekinya beda-beda, caranya pun berbeda-beda, ukurannya berbeda-beda, habisnya kapan pun juga Allah semua yang menentukan. Termasuk kita semua. Maka pernah suatu ketika Nabi Musa ini pun diledek oleh orang Yahudi, diledek oleh orang-orang Yahudi. Wahai Musa, ini rezeki siapa? Makanan berada di tangannya. Maka Nabi Musa ini mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, itu rezekinya sana, hewan di sana. Wah, kamu ini rezeki saya. Tapi dia sambil meledek, makan biji-bijian. Sambil dilemparkan ke atas, ternyata tidak masuk ke dalam mulutnya, tapi masuk ke dalam hidungnya. Susah dikeluarkan. Dibawa ke rumah tabib, dokter. Maka belum sampai ke rumahnya dokter, baru di depan rumahnya. Ternyata di situ bisa keluar dengan bersin sekuat-kuatnya. Maka kemudian setelah keluar, dimakan hewan, ayam. Artinya di situ sudah di tangan, karena memang catatannya itu tidak ada, bukan rezekinya, ya tetap tidak sampai, walaupun sudah di depan mata. Secara akal itu kelihatannya sulit dan sangat jauh sekali, tapi jika Allah berkehendak dan menghendaki, pasti di situ tidak akan jauh. Itu bab rezeki lah. Ya, tidak hanya harta benda kan, kesehatan juga. Maka Allah Ta'ala ini zat yang memberikan rezeki. Jangan sampai kita orang iman berkeyakinan bahwa yang mencukupi rezeki kita ini adalah pekerjaan kita, pertanian kita, perdagangan kita. Oh, itu sangat fatal itu sebenarnya. Allah lah yang memberikan rezeki lewat perdagangan, Allah memberikan rezeki lewat pertanian, Allah memberikan rezeki lewat kerja, lewat kepegawaian, kan itu. Jadi hanya sebagai wasilah perantaraan saja. Bukan yang membagi, bukan yang memberi Allah. Menugaskan malaikatnya. Malaikat yang membagi rezeki. Siapa? Malaikat yang membagi rezeki. Mikail. Maka di situ semua makhluk ini ditentukan oleh Allah Ta'ala rezekinya. Dan rezeki tidak akan habis jika dia belum mati. Jika dia mati berarti memang habis rezekinya. Al-alimu, zat yang maha mengetahui, melihat. Al-qadiru, zat yang kuasa. Al-fa'alu, zat yang membuat, lima terhadap perkara apa saja yuridu yang menghendaki. Siapa Allah Ta'ala akan sesuatu masya Allahu kana. Perkara yang Allah kehendaki pasti ada. Dan perkara yang tidak Allah kehendaki maka tidak ada. Wa ma lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada daya untuk melakukan kebaikan. Wala haula, la haula. Tidak ada daya untuk menghindari keburukan atau kemaksiatan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan atau ibadah illa billah, kecuali dengan izin pertolongan Allah Ta'ala al-aliyyil azim, zat yang maha luhur, zat yang maha agung.
Jadi hauqalah itu lafat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bisa untuk buat kita wirid sambil kita yakinkan. Pokoknya tidak ada daya untuk menghindari kemaksiatan dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Kita mampu ibadah itu semata-mata pertolongan dari Allah Ta'ala, bukan semata-mata karena kesehatan kita, bukan. Berapa banyak orang yang sehat tapi tidak ibadah kepada Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang sakit malah justru ibadah kepada Allah Ta'ala. Hauqalah. Hauqalah kalau kita ucapkan terus akan tambah keyakinan kita. Mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat dan setiap sifatnya Allah pasti sempurna. Dan Allah Ta'ala maha suci dari setiap kekurangan, kecacatan. Tidak ada satupun sesuatu yang menyamainya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Dan Allah Ta'ala ini qadim, dahulu. Dahulunya Allah tanpa permulaan, wa ma siwahu hadithun, dan selain Allah itu perkara yang baru. Pokoknya selain Allah semua itu perkara baru. Bumi, langit, arasy, beserta seluruh planet-planet yang berada di bawah langit pertama itu semua itu hal-hal baru, artinya ciptaan Allah Ta'ala. Wa huwal khaliq, dan Allah Ta'ala ini maha pencipta, wa ma siwahu makhluk, dan selain Allah itu makhluk. Wa kalamuhu qadim, dan kalamnya Allah ini qadim kasairi sifatihi, sebagaimana seperti sifat-sifatnya Allah yang lain, li'annahu subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah maha suci, Allah mubayyinun li sairil makhluk, ini berbeda dengan semua makhluknya Allah Ta'ala, fi dzati wal af'al was sifat subhanahu wa ta'ala, baik di dalam zatnya, di dalam pekerjaannya, dan di dalam sifat-sifatnya. Maha suci Allah dan maha luhur. Artinya memang tidak boleh menyamakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kan banyak ayat-ayat musyabbihat, ayat-ayat yang serupa, ayat-ayat yang mana di situ jangan sampai ditakwili dengan takwil yang tidak benar. Itu banyak orang itu memahami pemahaman contoh seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah zat yang maha Rahman, zat yang maha pengasih, berada di atas arsy. Itu bukan berarti Allah ini duduk seperti kita di atas arsy. Karena arsy ini makhluk. Kan banyak orang itu secara tekstual, Allah ini berada di arsy. Padahal ayat yang lain beda lagi. Ayat yang lain beda lagi. Nanti Allah berada di mana-mana. Dalam hadis juga, tengah malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Jadi Allah ada, tapi Allah tidak butuh tempat. Karena tempat itu termasuk makhluk. Apalagi arsy ini ciptaan Allah Ta'ala. Nah, kalau seandainya Allah Ta'ala ini duduk di atas arsy, nah kalau arsy sebelum diciptakan di mana? Maka itu banyak orang-orang yang akidahnya mujassimah, artinya menyerupakan, tasbih, menyerupakan terhadap makhluk, terhadap manusia. Itu bahaya. Orang-orang Khawarij itu menyerupakan Allah dengan makhluknya, na'udzubillah.
amma yaqulul zalimuna 'uluwan kabira. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini suci baik di dalam zatnya, dalam pekerjaannya, di dalam sifatnya. Dari perkara apa saja yang orang-orang zalim katakan. Amma yaqulul zalimun 'uluwan kabira. Dengan maha luhurnya Allah, maha agungnya Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksud orang-orang zalim di sini orang-orang kafir, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan manusia, dengan makhluknya itu. Itulah makna syahadat tauhid. Ada benarnya dari Allah, kekeliruan, kebodohan saya mohon maaf. Kita tutup doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.